wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranisa Akbar dari kelas 11 MPLB. Di sini saya ingin menjelaskan contoh-contoh soal kelas yang telah saya buat. Saya sudah membuat 15 soal pilihan ganda. Jadi langsung saja ke soal yang nomor 1. Soal nomor 1 yaitu tujuan utama dari kegiatan humas dalam sebuah organisasi adalah A. Meningkatkan keuntungan perusahaan, B. Mengatur keuangan perusahaan, C. Menjaga dan membina citra positif perusahaan, D. Melakukan produksi barang dan jasa, E. Mengawasi karyawan secara langsung. Dari pilihan tersebut, jawaban yang benar adalah C. Menjaga dan membina citra positif perusahaan. Karena humas bertugas membangun hubungan yang baik antara perusahaan dan publiknya. Jawabannya yang C. Lanjut untuk soal yang kedua. Salah satu tugas utama seorang humas dalam perusahaan adalah A. Mengatur jadwal rapat direksi, B. Membuat laporan keuangan bulanan, C. Menyusun strategi pemasaran produk, D. Menyebarkan informasi positif kepada publik, E. Menentukan harga produk yang dijual. Dari pilihan tersebut, jawaban yang benar adalah D. Menyebarkan informasi positif kepada publik. Penjelasannya, humas berperan sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dan publik. Jadi salah satu tugas penting humas yaitu menyebarkan informasi yang positif untuk bisa membentuk opini kepada publik yang baik terhadap perusahaan. Jadi jawabannya D. Lanjut untuk soal nomor 3, yang bukan termasuk media yang biasa digunakan oleh humas untuk menyampaikan informasi kepada publik. A. Siaran pers, B. Media sosial, C. Buletin internal, D. Rapat evaluasi internal, E. Konferensi pers. Dari pilihan tersebut, jawaban yang benar adalah rapat evaluasi internal. Karena rapat evaluasi internal itu bersifat tertutup dan digunakan untuk kepentingan internal organisasi, sedangkan untuk humas dia bersifat eksternal atau yang tidak tertutup. Jadi jawabannya D. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Dalam melakukan tugasnya, humas harus menerapkan prinsip komunikasi yang baik. Salah satunya adalah A. Mendominasi pembicaraan, B. Menyebarkan gosip yang menarik, C. Menghindari kritik dari masyarakat, D. Mendengarkan dan memahami audiens, E. Memihak pada satu kelompok tertentu. Jawaban yang benar adalah D. Mendengarkan dan memahami audiens. Karena seorang humas yang baik tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mendengarkan dan memahami kebutuhan serta pandangan dari publik. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut untuk soal nomor 5. Berikut ini yang termasuk bentuk kegiatan humas eksternal adalah A. Mengatur absensi karyawan, B. Membuat laporan tahunan untuk direksi, C. Menerima tamu dari luar perusahaan, D. Memberi pelatihan internal kepada staf, E. Menyusun struktur organisasi. Jawaban yang benar adalah C. Menerima tamu dari luar perusahaan. Karena kegiatan humas eksternal melibatkan hubungan dengan baik dengan pihak luar perusahaan seperti menerima tamu, menjalin kerjasama, atau menangani media. Jadi jawabannya adalah C. Dan lanjut untuk soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu komunikasi merupakan sarana untuk dapat menyampaikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Berdasarkan fungsinya, komunikasi ini disebut A. To inform, B. To entertain, C. To influence, D. The dynamic style, E. Communication style. Dari pilihan tersebut, jawaban yang benar adalah A. To inform. Penjelasannya, fungsi to inform ada dalam komunikasi berarti memberikan informasi pengetahuan atau fakta kepada orang lain. Sedangkan untuk yang lain seperti to entertain yaitu untuk menghibur, to influence untuk memengaruhi, the dynamic style dan communication style merujuk pada gaya komunikasi bukan fungsi. Jadi jawabannya adalah A. Dan untuk soal nomor 7,
aspek humas secara umum berupa komunikasi timbal balik. Humas tidak saja memberikan informasi tetapi juga menerima masukan. Manakah yang bukan termasuk aspek humas? A. Aspek komunikasi, B. Aspek kesetiaan, C. Aspek mandiri, D. Aspek etika, E. Aspek layanan. Dari pilihan tersebut, jawaban yang benar adalah aspek mandiri. Karena aspek mandiri bukan termasuk aspek utama humas. Humas tidak bekerja secara individual atau terpisah dari organisasi. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut untuk soal nomor 8. Salah satu kegiatan humas pemerintah adalah menyampaikan informasi program kerja kepada masyarakat agar masyarakat memahami dan mendukung kebijakan pemerintah. Kegiatan ini termasuk fungsi A. Pelayanan publik, B. Pengendalian konflik, C. Komunikasi dua arah, D. Diseminasi informasi, E. Diplomasi politik. Dari pilihan tersebut, jawaban yang benar adalah diseminasi informasi. Penjelasannya, diseminasi informasi adalah proses menyebarkan informasi secara luas kepada publik. Dalam konteks humas pemerintah, hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui program-program dan kebijakan yang sedang atau akan dijalankan. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut untuk nomor 9, soal nomor 9. Humas pemerintah mengadakan forum diskusi publik dengan masyarakat untuk menampung aspirasi dan keluhan mereka terhadap kebijakan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa humas pemerintah menjalankan fungsi A. Menghibur masyarakat, B. Menyampaikan propaganda, C. Memberikan pelayanan perizinan, D. Menerapkan sistem otoriter, E. Menjalin komunikasi dua arah. Dari pilihan tersebut, jawaban yang benar adalah E. Menjalin komunikasi dua arah. Karena salah satu ciri utama humas yang baik adalah menerapkan komunikasi dua arah, yaitu tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mendengarkan masukan. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut untuk nomor soal yang 10. Setiap humas dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasilnya. Hal tersebut merupakan asas A. Akuntabel, B. Integritas, C. Profesional, D. Objektif, E. Keterbukaan. Dari pilihan tersebut, jawaban yang benar adalah akuntabel. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks humas. Setiap tindakan, program, dan hasil kerja harus jelas, transparan, dan dapat dijelaskan kepada atasan ataupun pihak yang berwenang. Jadi jawabannya adalah A. Akuntabel. Lanjut untuk soal nomor 11. Soal nomor 11, dalam menjalankan tugasnya, humas wajib menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan publik. Hal ini termasuk ke dalam prinsip etika A. Solidaritas, B. Kepatuhan, C. Disiplin, D. Kejujuran, E. Loyalitas. Jawaban yang benar adalah D. Kejujuran. Karena kejujuran merupakan salah satu etika dasar dari profesi humas. Informasi yang disampaikan pun harus sesuai fakta dan tidak manipulatif, karena humas menjadi jembatan antara organisasi dan publik. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut untuk soal nomor 12. Motivasi untuk melopori, mengungguli, serta memunculkan produk baru untuk mendahului pesaingnya merupakan pengertian dari A. Implementasi perubahan, B. Fleksibilitas, C. Inovasi kewirausahaan, D. Memberdayakan, E. Memfasilitasi tim. Jawaban yang benar adalah C. Inovasi kewirausahaan. Karena inovasi kewirausahaan adalah dorongan untuk menghasilkan ide, produk, atau layanan baru yang belum ada sebelumnya sebagai bentuk keunggulan bersaing dalam pasar. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut untuk soal nomor 13 yang termasuk ke dalam kualifikasi profesional humas adalah A. Kemampuan menulis, B. Kemampuan mengedit, C. Programming dan counseling, D. Kemampuan berbicara, E. Kemampuan bernarang secara etis. Pilihan yang
benar adalah kemampuan bernalar secara etis. Penjelasannya, kemampuan bernalar secara etis merupakan bagian penting dari kualifikasi profesional seorang humas, karena humas sering dihadapkan pada situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan moral dan etis. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut untuk soal nomor 14. Dalam melaksanakan tugas, praktisi humas harus mampu menjalin kerjasama lintas departemen. Hal ini menunjukkan pentingnya kemampuan A. Berpikir kritis, B. Keuangan dasar, C. Kerja tim dan kolaborasi, D. Desain grafis, E. Bahasa pemrograman. Dari pilihan tersebut, jawaban yang benar adalah C. Kerja tim dan kolaborasi. Karena humas tidak bisa bekerja sendirian untuk menjalankan kampanye, komunikasi, atau menangani isu. Mereka harus bekerja sama dengan berbagai pihak internal maupun eksternal. Jadi jawabannya adalah C. Untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 15. Salah satu tanggung jawab humas adalah menyusun siaran pers. Dalam hal ini, praktisi humas menerapkan profesinya melalui kemampuan A. Teknik produksi, B. Menulis dan menyusun pesan publik, C. Akuntansi dasar, D. Mendesain produk, E. Distribusi logistik. Pilihan yang benar adalah B. Menulis dan menyusun pesan publik. Karena kemampuan menulis, khususnya dalam menyusun siaran pers dan naskah informasi, merupakan kompetensi utama dalam penerapan profesi humas untuk menyampaikan pesan resmi kepada publik. Jadi yang benar jawabannya adalah B. Untuk semua soalnya sudah kita jawab. Jadi ini dia soal yang sudah kita jawab semuanya. Jadi terima kasih sudah menonton tentang contoh-contoh soal humas yang telah saya buat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.